Akal mengatakan itu baik, tapi syariat mengatakan itu tidak baik. Maka menentukan baik dan buruk itu bukan hanya dengan akal, tapi lebih diutamakan dengan dua hal itu, syariat sama akal. Ketika berbenturan dua hal ini, maka syariat yang didulukan. Tinggalkan apa yang meragukan engkau dan ambillah yang tidak meragukan. Ini kalau memang kita ragu dalam suatu pekerjaan, suatu hal, nah digawe kapidah, kita agak sanksi, ya ragu. Maka itu ada pilihan yang tidak meragukan, maka ambil yang tidak meragukan. Ya, jangan kita ngambil yang meragukan, karena meragukan itu tidak akan selesai dengan satu kali keraguan, itu akan muncul lagi keraguan berikutnya. Jadi Rasulullah menyuruh kita untuk langsung istafsti galbak, yang menyuruh hati kita yang menilainya. Tapi ini untuk memang perkara yang kita ragu, bukan memilih antara yang halal sama haram sudah jelas, tidak, yang hak sama batil jelas, tidak. Kemudian kita juga ikhwan, ini sudah sempat kami sampaikan dalam satu minggu terakhir ini, untuk menilai suatu baik dan buruk itu ya, dalam kaidah dalam ilmu akidah itu ada dua yang kita pakai untuk menentukan perkara itu baik atau buruk. Yang utama dan pertama yang kita jadikan pegangan adalah syariat. Yang kedua akal. Terkadang dan banyak hal akal dan syariat ini sama. Ya, sama. Contoh, kalau seorang mencuri, maksa ngambil barang uang, maka akal mengatakan itu perbuatan buruk. Syariat juga mengatakan perbuatan itu buruk. Banyak sekali hal-hal yang akal sama syariat itu berbarengan, memberikan pandangan yang sama. Nah, ketika kita melihat ada suatu perkara yang kita ragu ini baik atau buruk, maka kita gunakan syariat. Ya, walaupun seandainya akal mengatakan itu baik, tapi syariat mengatakan itu tidak baik, maka tetap kita katakan ini tidak baik menurut syariat. Seperti yang sempat kami sampaikan di satu majelis. Contoh misal, kita minjem duit sama uang 10 juta. Lalu uang itu ngomong, kan anak kan nolong ente, ya, anak minjem ente lagi kepepet. Nah, ente pecah tak nolong anak, kalau ente mayaki tambah 1 juta. Secara akal kita katakan baik ini. Baik, boleh jadi akal ngatur ngapu, wajar uang nolong kita, wajar uang nolong kita. Nah, sama sekarang yang banyak dipakai memakai akal. Masalah rasional mutasi yang sekarang lagi heboh banyak nih, siram-nyiram, ya, ngumpul ke KTP atau KTP itu bansos masuk rumah kita, ya. Nah, itu kalau pakai akal juga wajar, bisa ngapu gitu. Dan diharam kita nolong dia nolong kita. Nah, itu pakai akal. Ketika syariat sudah menentukan itu haram, maka akal itu singkirkan. Apa yang dikatakan akal itu singkirkan. Memberikan tambahan pinjaman dari 10 juta menjadi 11 juta. Jangan 11 juta, 10 juta lebih 100 rupiah. Tetap haram. 1 rupiah pun haram. Yang tidak diizinkan dalam syariat. Walaupun nanti dalam akad-akad tertentu kita bisa merubah itu menjadi halal. Tapi kita harus pelajari benar-benar. Ya, ini masalah jangan salah. Ketika salah sedikit, yang halal bisa jadi haram. Ketika kita mampu dan paham dengan ilmunya, yang haram itu bisa kita jadikan halal, bukan mempermainkan hukum, tapi memang seperti itu yang Allah berikan solusi untuk kita. Nah, jadi ketika yang tadi akal mengatakan oh ini benar, wajar kita kan nak milih dia, jadi dia menunjuk kita. Nah, artinya sama-sama memberikan akal mengatakan itu baik, tapi syariat mengatakan itu tidak baik. Maka menentukan baik dan buruk itu bukan hanya dengan akal, tapi lebih diutamakan dengan dua hal itu, syariat sama akal. Ketika berbenturan dua hal ini, maka syariat yang didulukan, syariat yang dimajukan. Ya, berarti ada uang niat nak menyenangkan hati. Ya, mungkin kamu tahu lah uang itu. Ya, ada seorang pejabat lah masuk ke daerah orang-orang kafir badui lagi di daerah Irian Jaya sana, di daerah pedalaman Kalimantan. Walhasil dia tadi saking toleransinya, waktu duduk dia dengan masyarakat di situ disuguhkan makanan, dan dia tahu benar makanan yang disuguhkan sama dia adalah babi, anjing, tahu dia, dan dia muslim, tahu ini haram. Tapi dengan akal dia mengatakan kalau daging aku tidak usah makan, tapi minum banyak jadilah nyenang hati wong masyarakat penduduk di sekitarnya. Pakai akal ya. Kalau akalnya kan mungkin ini baik, gue banyak dia. Ya, kalau marok kita setiap ada acara terus sedap mahal. Ini mie rupanya banyak
sedua godokan air babi. Niat dia tuh untuk jangan sampai mengecewakan masyarakat yang mayoritas semua mereka orang-orang kafir, badui lagi. Sementara syariat nggak tetap tidak boleh, haram. Jadi bab jabar hotel itu boleh dilakukan ketika tidak bertentangan dengan syariat. Seperti ini contoh. Nah, kita jadikan ini juga mizan. Ketika kita ragu tentang sesuatu hal, jadikan mizan, jadi pertimbangan bertimbang suatu hal ini baik atau buruk, baik atau tinggalkan, lakukan atau tidak lakukan. Kita baik dengan ukuran syariat. Ketika tidak ada dalam syariat, maka Rasul mengatakan tinggalkan.